Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung tinggi menerapkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita kembali pada ranah sistem pemerintahan, dan demokrasi adalah yang paling populer. Meski sekali lagi Plato sendiri yang menggurat abadi di bumi bertutur sebenarnya esensi dari demokrasi sama dengan oligarki, yakni sistem pemerintahan yang berkubang pada lumpur kejahatan. Kejahatan apa memang yang dilakukan oleh orang-orang yang begitu getol menyuarakan, memperjuangkan, menerapkan demokrasi? Mari kita lihat contoh bertebarannya aneka bintang yang menghiasi partai-partai, khususnya kita melihat di Indonesia. Ketika kita seksama membaca, menganalisis, sampai dengan memprediksi mengapa Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sejak sebelum menjadi presiden, sebelum menjadi sang proklamator bersama Muhammad Hatta, sudah punya gagasan besar tentang golongan karya atau golongan fungsional. Kami membaca bahwa keinginan kuat dari seorang Soekarno yang idealis adalah hasrat besarnya untuk membingkai partai politik sebagai pilar demokrasi menjadi golongan fungsional, menjadi golongan karya, di mana setiap karya anak bangsa direnda dalam satu kesatuan yang dikelompokkan menjadi 7 golongan. Inilah cita-cita yang belum pernah selesai dan belum pernah diterapkan di bumi ini. Karena itu sangat beralasan jika terus kami mencoba merenda, meskipun masih belum banyak yang meminati studi tentang hikmatokrasi. Karena hikmatokrasi sendiri belum saya gurat dalam bentuk tulisan yang sistematis, meskipun kita juga menyadari, menyimak bahwa karya-karya Plato pun juga tidak sistematis. Pada karya kami, hikmatokrasi masih kami bingkai dalam sabdana, model sastra yang berdasar pada data
berdasar pada kenyataan dan yang kami berikan ruhnya dengan hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah, untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan tadi, maka saya sajikan data Sabdana yang ke-17.389. Bintang-bintang bagian pertama. Mempesona bintang-bintang di langit pertaburan malam hari. Bintang tahu bahwa hanya kelam butuh dicahayai. Tidak siang bintang bertabur menghias Lazuardi. Bintang malam tahu diri untuk apa berfungsi. Beda dengan bintang-bintang di darat bumi pertiwi. Saat menjelang pemilihan umum, bertengger pada partai-partai. Hidup masih ditanggung negara, namun melepas esensi. Kampung Celaket Tiningrat Kota Malang, 12 Juli 2027. Jika data ini kami gurat di tanggal 12 Juli 2023, tidak berarti sebelumnya tidak ada data. Namun justru data ini telah lama ada. Data ini setidaknya ada sejak tahun 1998. Pada pemilu reformasi pertama 1999, bintang-bintang di darat bumi pertiwi sudah bertengger di ragam partai. Marilah kita analisis data ini satu demi satu. Bintang-bintang pada bagian pertama ini adalah juga bintang yang sesungguhnya. Jadi bintang di langit yang menghiasi malam hari. Karena itu kami sebut mempesona bintang-bintang di langit bertaburan malam hari. Karena bagi nelayan, bintang tidak sekedar bintang. Bagi pelaut, bintang di langit yang biru tidak sekedar indah, tetapi bintang itu dipakai untuk mencandera letak posisi di mana seorang pelaut mengarungi samudra yang luas. Boleh jadi pelaut itu sedang mengarungi untuk perjalanan suatu rekreasi. Tapi tak pelak, dalam sehari-hari pelaut yang nelayan itu adalah pencari nafkah sehari-hari untuk keluarganya, agar hidup damai, sejahtera, tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian dari para pelaut, terutama nelayan-nelayan di bumi persada pertiwi ini, sungguh sangat mempesona. Nelayan-nelayan ini diwadahi di dalam bingkai golongan karya oleh Bung Karno. Di dalam hikmatokrasi, kami inovasi menjadi partai. Karena itu, bendera nelayan yang
dikawal nelayan, yang diisi nelayan, itu akan tahu kapan waktunya untuk mencahayai. Jadi bintang tahu bahwa hanya kelam yang butuh dicahayai. Jadi sisi gelap dari nelayan butuh diperjuangkan. Karena itulah kabinet pertama bukan sekedar euforia dibentuk, tetapi kabinet pertama didasarkan pada suara hati nurani rakyat Indonesia. Karena itulah disebut kabinet amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat bukan semua rakyat menderita, namun bagi rakyat yang masih kelam, yang masih berkubang pada kemiskinan, kefakiran, butuh cahaya. Dan cahaya itu akan ditaburkan melalui karya. Jadi siang tidak bercahaya. Di sini kami katakan, tidak siang bintang bertabur menghiasi Laswardi. Karena ketika bintang bertabur di siang hari, maka sungguh tidak berfungsi. Tak tampak bahkan. Jadi ketika nelayan ada di tengah-tengah partai politik massa yang tidak jelas esensinya, karena semua berbaur menjadi satu. Masing-masing partai sibuk dengan kepentingan kelompok elitnya, maka sungguh bintang petani tidak akan bercahaya. Karena itulah dalam esensi bintang yang sesungguhnya, bintang malam tahu diri untuk apa berfungsi. Jadi masing-masing partai yang ada di gambar sebelah kami itu memfungsikan dirinya sesuai dengan profesinya. Inilah jalan keluar yang esensinya ditawarkan oleh Bung Karno, tetapi belum selesai digarap menjadi satu konsep, apalagi berupa peraturan perundang-undangan. Masih belum. Beda dengan bintang di darat, bumi pertiwi. Artinya bahwa orang-orang yang berbintang setelah dirinya purna tugas dari kebintangannya, dari kejeneralannya, maka di saat menjelang pemilihan umum, rame-rame bertengger pada dahan-dahan partai. Kita bisa menyaksikan sekarang. Ada barisan bintang mendukung partai A, partai B, partai C, partai D, dan seterusnya. Sehingga tampak bahwa bintang-bintang yang masih hidupnya ditanggung negara, namun melepas esensi. Jadi hakikat diri sebagai bayangkara negara, sebagai kesatria negara, sumpah prajuritnya sudah luntur. Meskipun sehari-hari masih juga mengambil pensiun dari kebintangannya. Karena itulah hikmatokrasi menawarkan bahwa seseorang bisa ganti profesi jika polisi, militer, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, termasuk di dalamnya
aparatur sipil negara atau pegawai negeri, dari badan usaha milik negara ataupun badan-badan lainnya, departemen yang lainnya, jika memang harus memilih partai, maka konsekuensi logisnya supaya adil, bijaksana, benar-benar berdasarkan Pancasila, maka harus melepas diri. Kami menawarkan 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jika mengundurkan diri kemudian tidak mengambil pensiun, memilih partai tertentu, maka partai yang dipilih itu harus sesuai dengan profesi yang digeluti sekarang. Jika sebagai advokat umpamanya, karena militer atau polisi ataupun ASN berlatar pendidikan hukum, ya masuknya di Partai Jasa Indonesia. Boleh jadi menjadi guru atau dosen, maka menjadi anggota Partai Guru Indonesia. Demikian seterusnya. Jika usahanya di bidang perikanan, maka bisa masuk pada partai yang berkaitan dengan tani Indonesia. Demikian juga yang mengambil profesi petani. Jadi tidak saja kesan profesional, tetapi memang partai itu ke depan harus profesional. Tidak seperti sekarang. Dan partai yang tidak profesional itu bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua berbasis massa. Karena itulah rakyat nyaris tidak ada, kecuali sekedar KTP-nya. Tapi rakyat itu menjadi massa. Karena massa cenderung tidak punya kekuatan berpijak. Bergantung. Ini dalam penuturan sederhana, seorang kepala keluarga menjelang pemilu tahun yang lalu, ya, jadi 3 tahun yang lalu, ketika kami wawancara, beliau sangat sederhana. Banyak calon-calon DPRD, DPR yang datang ke rumah. Hampir semua partai. Ada yang mengasih sejumlah uang A, B, C, D, dan seterusnya. Semua kami terima, semua saya terima karena saya butuh uang. Namun yang memberi yang terbesar berikut sembakonya itulah yang saya pilih. Sederhana sekali bagi masyarakat, bagi massa. Karena massa itu tidak terikat. Nah, ke depan partai, ketika sistem pemerintahan berdasarkan hikmatokrasi, yakni hikmat berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Tipitaka, sesuai dengan Bhagavad Gita, sesuai dengan Sabto Dharma dan yang lain-lainnya. Sangat sesuai hikmatokrasi. Maka rakyat tidak akan tercapek-capek menjadi massa. Tapi rakyat tetap rakyat yang bersikukuh dengan benderanya masing-masing. Dan tanpa koalisi, Indonesia semakin damai dan tak tercapek-capek menjelang pemilihan umum tiba. Dan tidak perlu aneka sembako menjadi merek dagang partai. Tidak perlu aneka amplop bergambar logo-logo partai dan pribadi-pribadi. Tidak perlu, dan tidak perlu. Karena itu dalam semangat kekeluargaan yang disampaikan oleh Profesor Supomo, maka kekeluargaan yang indah adalah kekeluargaan yang berdasar Pancasila. Kita menghargai Bhinneka Tunggal Ika, saling
memiliki Indonesia tidak saling menista. Semoga ke depan bangsa ini rela meninggalkan partai massa, rela ikhlas meninggalkan demokrasi, menyambut nilai luhur Pancasila yang dibingkai dalam sistem pemerintahan hikmatokrasi. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa Indonesia ke depan lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.